Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di review koin part yang ketiga. Hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 kripto, 6 koin, di mana ada BTT, Doge, Riv, TKO, VD, dan Sen. Dan koin pertama yang akan kita review adalah BTT USDT, di mana sebelum kita melihat BTT USDT, saya nyalakan dulu pointernya biar lebih memudahkan teman-teman untuk melihat. Untuk BTT USDT BitTorrent, di mana ini kita menggunakan chart secara hourly yang biasanya kita pakai daily. Mungkin teman-teman habis ini mau trading, nah ini manfaatkan kita pakai hourly, mungkin lebih singkat ya ini hourly, biar teman-teman bisa pakai lebih cepat untuk memutuskan buy atau sell. Jadi kalau untuk BTT USDT sendiri di harga saat ini yang baru saya request, kemudian harganya di $0,006, maka teman-teman lebih menarik ya, lebih menarik kalau misalkan dia mampu bisa naik lagi di atas 0,0070. Kalau dia mampu breakout di atas 0,0070, silakan buy. Dengan target terdekat adalah menuju ke 0,0071. Selama dia masih belum naik ke atas 0,00701, maka teman-teman mending tunggu di area sini, yaitu di 0,006. Itu kurang lebih ada di area PBL. Jadi misalkan mau membeli, maka buy on breakout gold line dengan target menuju PBH yaitu di 0,007. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa breakout di buy on breakout di 0,00701, maka cut loss-nya di berapa? Cut loss kita pasang kurang lebih di 0,0067. Ya, ini cut loss di sini. Buy on breakout di 0,00701. Target terdekat ya, ini kita pakai di level PBH yaitu di 0,00718. Jadi kalau misalkan dia mampu breakout lagi di PBH, silakan kawal terus sampai ke level maksimal. Jadi kalau misalkan sudah breakout gold line, teman-teman masuk. Kemudian setelah itu dia breakout lagi di level PBH, teman-teman bisa naikkan, bisa adjust trailing stopnya sampai di level di bawah PBH ya, mungkin di 0,007046. Ini bisa pakai sebagai level untuk cut loss. Misalkan dia bisa naik atau bisa breakout di atas level PBH, dan teman-teman kawal terus. Semakin dia naik, adjust terus aja, batasin stop lossnya dinaikkan terus, karena memang market ini sangat bergerak volatile, sehingga kita tidak tahu kapan dia akan dibanting. Tugas kita adalah memanfaatkan momentum itu, kenaikan tersebut, dengan kawal menggunakan trailing stop. Semoga aplikasi teman-teman mungkin pakai Indodax, toko kripto, ataupun Binance ada aplikasi atau ada fitur tersebut, sehingga teman-teman bisa manfaatkan itu untuk kawal profit yang sudah teman-teman dapatkan. Kemudian berikutnya adalah Doge USDT, di mana kalau kita lihat secara hourly ini sudah breakout ya. Ini kalau saya request tadi ini breakout harusnya sudah bisa masuk ya di level 0,27356. Jadi selama dia masih kuat bertahan di atas 0,27356, silakan buy ya, silakan buy. Kalau dia jebol di bawah 0,27356, silakan cut loss ya. Kurang lebih teman-teman pakai di gold line sini di 0,266, atau kalau misalkan ini terlalu tinggi bisa pakai di 0,266853. Bisa pakai ini sebagai batasan untuk cut loss. Tetapi kalau misalkan dia bisa kuat bertahan di level PBH tersebut ya, maka Doge USDT masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan ke level tingginya. Bahkan kalau misalkan kripto sekarang ini akhirnya bisa istilahnya panas kembali, maka dia bisa mungkin sampai ke level seperti yang sebelumnya, mungkin di level 5.000, 6.000 bisa jadi. Itu tergantung sentimen juga, tetapi kalau kita lihat secara hourly memang sudah breakout dan menarik untuk ditradingkan secara jangka pendek ya. Ini kalau masih misalkan teman-teman habis ini langsung cepat-cepat buka Doge dan ternyata dia masih berada di 0,2735859 atau di 0,274, ya silakan buy. Boleh buy, cut loss-nya di 0,260 sampai dengan 0,266 0,26636 sampai dengan 0,26685. Ini bisa teman-teman pakai sebagai area untuk cut loss. Dan pastikan juga kalau teman-teman beli harus berada di atas ini. Dan misalkan dia sudah naik sedikit, teman-teman sudah rasa taking profit sudah cukup, ya silakan diambil. Karena memang ini hourly, sehingga teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit terlebih dahulu. Kalau ragu, taking profit setengah. Kalau memang masih yakin tapi takut kehilangan, maka teman-teman bisa kawal menggunakan trailing stop. Kemudian berikutnya adalah Riv USDT, di mana koin ini ditutup minus 1,01% ya di harga 0,034766 ya, harga
waktu saya request chart ini, dan dia sedang berusaha untuk menguji level PBH. Ini kita tahu level resisten, namun karena harga saat ini berada di atas level PBH sehingga ini menjadi support paling kuat. Kalau ini jebol, maka ini dalam sekali penurunannya. Ada kemungkinan besar wah turunnya dalam. Jadi hati-hati. Kalau misalkan dia mampu bertahan, maka ini bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli ref, maka pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 0,00346. Kalau dia kuat bertahan, silakan buy ya. Silakan buy. Kalau setelah teman-teman buy ternyata dia amblas, langsung batasi stop loss di berapa? Mungkin di 0,03439 di sini. Mungkin teman-teman lihat. Nah, ini di sini atau lebih jauh di 0,033. Nah, ini area cut loss. Ini teman-teman bisa pakai sebagai area cut loss dan tunggu lagi di mana? Tunggu lagi di sekitaran 0,029. Tunggu lagi di sekitaran sini. Ini area beli lagi. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan, tunggu di sini. Jadi kalau misalkan terlanjur beli, cut loss dulu, tunggu lagi di sini. Tetapi kalau misalkan ternyata dia turun, ya, turun, kemudian setelah itu malah naik. Nah, breakout ketika dia naik lagi ini, breakout lagi ini di atas 0,0346, silakan buy. Jadi kalau misalkan habis ini teman-teman buka aplikasinya, lihat harga update-nya, kalau dia berada di atas 0,034614, silakan buy. Lebih dekat dengan 0,0346 itu jauh lebih menarik. Mungkin di harga 0,0347 ini masih bagus ya. Jadi pastikan dia berada di atas 0,0346. Ini baru teman-teman pertimbangan untuk beli. Kalau dia turun di bawah itu ya mending teman-teman wait and see. Tunggu di mana? Tunggu di area PBL yaitu di 0,029. Kemudian setelah ref kita punya TKO USDT, di mana kalau TKO ini ditutup minus 2,33% di harga $2,4 ya. Kalau kita perhatikan dia setelah beberapa kali berusaha menguji level resisten di 2,5499 namun tidak mampu ditembus, akhirnya dia turun. Dia turun ke $2,4 dan level support berikutnya itu berada di 2,40,659. Ini level support berikutnya. Kalau ini tidak mampu bertahan, dia menuju ke 2,3635. Dan kalau itu tidak mampu bertahan, maka dia akan menuju ke level PBL di 2,1756. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli TKO, maka bisa pertimbangkan ya, bisa pertimbangkan untuk tunggu di sekitaran area 2,1756. Ini kalau dia kesini, wah lumayan nih. Manfaatkan momentum untuk entry buy dan batasi stop loss kurang lebih di $2,15. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu turun, ya, dia tidak mampu turun di bawah level itu, maka cegat di sini. Ini ada gold line di 2,51. Silakan buy on breakout ketika dia bisa naik lagi di atas 2,51. Target terdekat ke 2,54. Jadi kalau misalkan setelah teman-teman beli di 2,51, ternyata dia turun lagi, ya silakan batasi stop loss kurang lebih di $2,5. Tapi kalau ternyata bisa naik terus, silakan taking profit kurang lebih di area $2,54. Kemudian berikutnya kita punya VD, ya jadi mohon maaf karena di Binance mungkin VD belum masuk sehingga data feeder untuk VD belum ada, sehingga saya bantu teman-teman yang mungkin kemarin ada request VD ya. Jadi saya pakai TradingView. Saya ambil dari CoinMarketCap di mana VD kalau misalkan saya akses tadi di UTC jam segini ya, ini UTC, maka dia membentuk pola seperti ini. Ya, ini kalau misalnya kita lihat-lihat seperti pola symmetrical triangle ya kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan ini mampu ditembus ya, ini mampu ditembus, maka targetnya adalah ke level ini, di box hijau ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, pastikan dia breakout trend line ini ya. Dia breakout trend line ini tipis sekali, mungkin di 0,005 teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy, targetnya ke 0,006 ya. Dan batasi stop loss di sini ya 0,0045. Ini teman-teman bisa batasi stop loss. Jadi kalau misalkan dia masih bermain di sini, dia masih turun, naik, jangan dulu beli. Ketika dia breakout, nah itulah teman-teman pasang entry buy. Mungkin di sekitaran 0,005 buy di sana, cut loss di 0,0045 dengan target adalah menuju ke 0,006 US dollar. Kemudian koin kripto terakhir yang akan kita review di part yang ketiga di review koin hari ini adalah Sand USDT. Di mana kalau teman-teman perhatikan secara hourly, Sand USDT ini dibanting ya, minus 3,12% di level $0,47. Kalau misalkan teman-teman perhatikan
Ini jaraknya sangat jauh menuju PBL ya. Ini cukup lebar ya, dari 0,47 menuju 0,40. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Sen USDT, lebih direkomendasikan ya, lebih disarankan teman-teman tunggu di sekitaran area sini, yaitu di 0,40. Itu jauh lebih menarik. Jadi kalau misalkan dia ternyata turun benaran, ya turun ke dekat 0,40, 0,41, silakan buy. Cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di 0,39. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak turun, ya, dia tidak turun, malah dia bisa naik lagi, tunggu saja dia breakout dulu di atas 0,49. Jadi ketika dia mampu breakout di atas 0,49 baru buy. Buy on breakout di 0,49, batasi kurang lebih di 0,48 sebagai batasan untuk stop loss. Jadi ada dua opsi nih. Kalau dia bisa naik lagi, bisa breakout di atas 0,49, boleh beli. Cut loss-nya di 0,48. Target teman-teman bisa atur sendiri. Bisa di 0,55, 0,60. Tapi kalau misalnya ternyata dia tidak naik lagi, dia bahkan turun, ya tunggu saja di 0,40, 0,41 sebagai titik untuk membeli. Cut loss di 0,39 dengan target adalah menuju ke PBH lagi, yaitu di 0,49 US dollar. Oke, sekian dulu review koin part yang ketiga. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.